Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas dan menjelaskan arti dari beberapa jenis distribusi seperti distribusi binomial, Poisson, normal, dan sebagainya. Membahas dan menjelaskan fungsi dan metode perhitungan dari masing-masing distribusi. Nah, memasuki materi pertama yaitu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu fungsi yang menggambarkan kemungkinan atau probabilitas dari setiap hasil yang mungkin dalam suatu eksperimen acak. Dalam konteks statistika dan teori probabilitas, distribusi probabilitas digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dan variabilitas dari suatu fenomena atau data. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang pertama ada distribusi probabilitas diskrit, yang dimana distribusi diskrit ini digunakan untuk variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu dalam suatu rentang yang terbatas atau hitung. Contohnya yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson. Selanjutnya ada distribusi probabilitas kontinu. Distribusi ini digunakan untuk variabel acak yang dapat mengambil nilai dalam suatu interval kontinu. Contohnya yaitu distribusi normal dan distribusi t-student. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki distribusi binomial. Untuk pengertian itu sendiri, distribusi binomial menggambarkan jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan yang bersifat binar atau dua kemungkinan, seperti sukses atau gagal, dalam sejumlah percobaan yang tetap. Distribusi ini hanya digunakan untuk percobaan yang memiliki dua hasil yang mungkin dan diulang dalam jumlah percobaan yang tetap. Untuk fungsinya sendiri bisa digunakan dalam situasi seperti apakah sebuah produk akan rusak dalam sejumlah uji coba atau berapa banyak mahasiswa yang lulus dalam ujian dengan tingkat kelulusan tertentu. Baik, untuk penjelasan distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian suatu peristiwa dalam interval waktu atau ruang yang tetap, dengan asumsi bahwa kejadian tersebut terjadi secara acak dan dengan rata-rata kejadian yang tetap. Untuk fungsinya sendiri, distribusi ini sering digunakan dalam model antrian atau untuk menghitung jumlah kecelakaan lalu lintas, panggilan telefon yang diterima, dan kejadian acak lainnya dalam waktu tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu distribusi normal. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian. Adalah distribusi probabilitas yang simetris berbentuk lonceng. Sebagian besar nilai dalam distribusi ini terdistribusi di sekitar nilai rata, dengan nilai yang lebih besar atau lebih kecil semakin jarang. Fungsinya itu, distribusi normal digunakan dalam berbagai bidang seperti untuk mengukur tinggi badan, berat badan, atau skor ujian yang umumnya terdistribusi secara normal. Nah, penjelasan materi selanjutnya itu distribusi t-student. Distribusi t-student adalah distribusi probabilitas kontinu yang digunakan untuk mengestimasi mean populasi ketika ukuran sampel kecil dan varians populasi tidak diketahui. Distribusi ini mirip dengan distribusi normal, tetapi lebih lebar dan memiliki ekor yang lebih tebal, yang mencerminkan ketidakpastian yang lebih besar pada sampel kecil. Nah, fungsinya distribusi student digunakan dalam uji T untuk uji hipotensi mengenai rata-rata populasi ketika variansnya tidak diketahui, terutama pada ukuran sampel kecil. Nah, selanjutnya ada contoh soal distribusi binomial. Contoh soalnya itu beberapa bulan lalu pabrik semen telah mengeluarkan produk barunya di pasaran. Hasil survei dari perusahaan terhadap 4 daerah ternyata terdapat 70% yang menyukai produk tersebut. Nah, yang pertama, berapa probabilitas paling banyak 2 proyek yang menyukai produk baru tersebut. Yang kedua, berapa probabilitas lebih dari 3 proyek yang tidak menyukai produk baru tersebut. Nah, yang ketiga, berapa probabilitas antara 1 hingga 2 proyek yang menyukai produk tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Soalnya itu berapa probabilitas paling banyak 2 proyek yang menyukai produk baru tersebut. Rumusnya itu kita menggunakan P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung 0 tambah P dalam kurung 1 tambah P dalam kurung 2. Nah, sama dengan C pangkat 4
C0 pangkat 4 dalam kurung 70/100 pangkat 0 terus 30/100 pangkat 4 ditambah C1 pangkat 4 dalam kurung 70/100 pangkat 1, selanjutnya 30/100 pangkat 3 plus C2 pangkat 4 dalam kurung 70/100 pangkat 2, dan selanjutnya 30/100 pangkat 2. Nah, selanjutnya sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,0081 ditambah 4 dikali 1 dikali 0,027 ditambah 6 dikali 0,49 dikali 0,09, hasilnya 0,0081 ditambah 0,108 ditambah 0,2646. Nah, hasilnya 0,3807. Untuk jawaban yang B, rumusnya adalah P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan C0 pangkat 4 dalam kurung 70/100 pangkat 0 dikali dalam kurung 30/100 pangkat 4. Kemudian didapatkan hasil sama dengan 1 dikali 1 dikali 0,0081 sehingga dihasilkan 0,0081. Berapa probabilitas antara 1 hingga 2 proyek yang menyukai produk tersebut? Untuk soal tersebut jawabannya menggunakan rumus P dalam kurung 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 sama dengan P dalam kurung 1 ditambah P dalam kurung 2 sehingga dihasilkan C1 pangkat 4 dalam kurung 70/100 pangkat 1 dikali 3 dalam kurung 30/100 pangkat 3 ditambah C2 pangkat 4 dalam kurung 70/100 pangkat 2 dikali 30/100 pangkat 2. Diperoleh hasil 4 kali 0,7 dikali 0,027 ditambah 6 kali 0,49 dikali 0,09. Dihasilkan 0,0756 ditambah 0,2646 sehingga hasil akhirnya diperoleh 0,33. Selanjutnya contoh distribusi Poisson. 200 pekerja konstruksi dari Jawa telah dipesan untuk bekerja pada sebuah proyek di luar Jawa. Jika probabilitas pekerja yang telah memiliki tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapa probabilitas ada 3 orang pekerja yang tidak akan datang? Dari contoh soal tersebut, maka diperoleh jawaban. Diketahui N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, kemudian X sama dengan 3. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata sama dengan N kali P, sama dengan 200 dikali 0,01, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian dari hasil rumus tersebut diperoleh hasil 0,1804 atau 18,04%. Nah, selanjutnya ada distribusi normal, kurva normal, dan variabel random normal. Yang pertama, distribusi probabilitas kontinu. Yang terpenting adalah distribusi normal dan grafiknya disebut kurva normal. Nah, yang kedua, variabel random X yang distribusinya terbentuk seperti lonceng disebut variabel random normal. Nah, selanjutnya sifat kurva normal, yaitu kurva mencapai maksimum pada X sama dengan mum. Kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu. Kurva mempunyai titik balok pada X sama dengan mu plus kurang lebih sigma. Sumbu X merupakan asimtot dari kurva normal. Seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu X adalah 1. Selanjutnya contoh distribusi normal. Sebuah campuran beton akan diuji dengan slam test dan hasilnya adalah 12 cm. Standar nilai slam test rata-rata campuran beton adalah 10 dan standar deviasinya adalah 2. Berdasarkan informasi tersebut, berapa standar normalnya dalam kurung Z?
Dari contoh tersebut diperoleh hasil Z sama dengan dalam kurung X kurang Mo per sigma. Z sama dengan dalam kurung 12 kurang 10 per 2. Z sama dengan 1, jadi besar standar normalnya adalah 1. Soal kedua, dari hasil riset laboratorium diketahui bahwa ketahanan lampu hemat energi berdistribusi normal rata-rata adalah 72 hari. Dengan simpangan baku 8 hari. Jika diambil secara random, hitunglah probabilitas ketahanan lampu apabila A. menyala kurang dari 70 hari, B. menyala lebih dari 82 hari. Dari contoh soal tersebut, maka diperoleh jawaban P dalam kurung B lebih besar sama dengan 82 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari sama dengan 82 kurang 72 per 8 sama dengan 1 kurang P dalam kurung Z lebih besar dari 1,25 sama dengan 1 kurang 0,8944 sama dengan hasil akhirnya adalah 0,1056. Baik, selanjutnya yaitu distribusi T student. Distribusi T dipakai untuk jumlah sampel di bawah 30 sehingga nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, di mana rumusnya ini K merupakan tetapan yang besarnya tergantung dari besar N sedemikian sehingga luas daerah antara kurva fungsi itu dan sumber T adalah 1. Bilangan N kurang 1 disebut derajat kebebasan atau deka, yaitu kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan. Misalnya kita mempunyai dua objek yaitu A dan B. Dari dua objek ini kita hanya mungkin melakukan satu kali pilihan saja, A dan B. Seandainya terpilih A, maka B tidak usah dipilih lagi, dan untuk itu diketahui deka sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk merubah distribusi normal ke distribusi T digunakan rumus seperti berikut, yaitu X nilai rata sampel, Mu nilai rata populasi, S standar deviasi sampel, N banyak sampel. Untuk sifat distribusi T itu sendiri yaitu mempunyai rata-rata sama dengan 0 tetapi dengan standar deviasi yang berbeda sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel maka semakin mendekati distribusi normal. Berikut ini adalah contoh tabel distribusi T student. Nah, kesimpulannya distribusi probabilitas digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena acak dan perhitungan statistik yang dapat membantu dalam analisis data. Setiap distribusi memiliki aplikasi dan sifat yang berbeda yang memungkinkan penanganan masalah yang sangat beragam, mulai dari percakapan sederhana hingga masalah yang lebih kompleks dalam ilmu data dan teori probabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.